PT Daya Intiguna Yasa Tbk mengumumkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2025. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Daya Intiguna Yasa Tbk siap membagikan dividen tunai sebesar 40% dari laba bersih tahun 2025 atau setara dengan Rp17,62 per lembar saham. Ya, keputusan pembagian dividen ini menjadi yang pertama kali dilakukan sejak perseroan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. PT Daya Intiguna Yasa Tbk mengumumkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2025, setara dengan Rp17,62 per saham. Direktur Utama Perseroan Edwin Ceah mengatakan kondisi ini menandai pembagian dividen perdana perseroan sejak mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Ia menilai keputusan ini didukung oleh kinerja tahun buku 2025 yang mencatat laba bersih sebesar Rp1,1 triliun dengan pendapatan mencapai Rp7,9 triliun, tumbuh 16,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen menyatakan pembagian dividen mencerminkan kekuatan fundamental bisnis perusahaan serta kepercayaan para pemegang saham terhadap kemampuan eksekusi dan pendekatan pertumbuhan jangka panjang yang terus dijalankan secara disiplin. Adapun dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan per 24 Juni 2026 dengan tanggal pembayaran dividen ditetapkan pada 10 Juli 2026. Dengan telah terpenuhinya kewajiban penyisian cadangan wajib pada 2025, perseroan kini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan modal. Manajemen menyebut hal ini memungkinkan perseroan untuk menyeimbangkan antara return bagi pemegang saham dengan investasi berkelanjutan untuk mendukung ekspansi dan prioritas operasional pada masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, terima kasih. Kita berlanjut ke informasi berikutnya. PT Fafros atau Pafros Tbk menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp4,12 miliar dalam RUU PST tahun buku 2025. Ya, nilai pembagian tersebut setara dengan dividen payout ratio sebesar 15% dari laba bersih tahun 2025. Manajemen menegaskan bahwa pembagian dividen menunjukkan kondisi keuangan perseroan yang sehat dan solid dan fundamental bisnis yang kokoh. Hal tersebut sejalan dengan kinerja keuangan perseroan yang berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp27,4 miliar di tahun 2025, tumbuh 109% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Raihan laba tersebut didorong oleh pertumbuhan penjualan hingga 2 digit dan keberhasilan strategi efisiensi operasional. Sementara itu untuk tahun 2026, manajemen optimistis perseroan akan kembali mencetak pertumbuhan profit pada tahun ini yang tercermin dari kinerja perseroan pada 3 bulan pertama tahun 2026 yang kembali mencetak pertumbuhan laba bersih signifikan sebesar 112,86% secara tahunan. PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 di tengah tantangan ekonomi global. Ya, melalui pengembangan infrastruktur, kendaraan listrik, energi hijau, hingga teknologi konstruksi modern, BNBR optimistis menjaga pertumbuhan bisnis keberlanjutan. PT Bakri and Brothers Tbk mencatat pendapatan bersih sebesar Rp3,74 triliun pada tahun 2025. Meski turun 3% dibandingkan tahun sebelumnya, laba bersih perusahaan justru melonjak hampir 50% menjadi Rp503 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari bisnis manufaktur baja BMI Group, disusul bisnis kendaraan listrik VKTR serta infrastruktur melalui BIN Group. Di sektor infrastruktur, BNBR melalui pengelolaan tol Cimanggis-Cibitung mencatatkan rata-rata volume lalu lintas lebih dari 40.000 kendaraan per hari dengan pendapatan sekitar Rp2,3 miliar setiap hari. Sementara itu, bisnis infrastruktur digital makin berhasil meningkatkan pendapatan hampir 15% serta memperluas jaringan fiber optik dan layanan teknologi digital berbasis AI dan IoT. Pada industri kendaraan listrik dan energi hijau, VKTR terus memperkuat posisinya sebagai pemasok bus listrik rakitan dalam negeri bagi Transjakarta dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 40%. BNBR juga mengembangkan PLTS atap stasiun pengisian kendaraan listrik serta teknologi konstruksi cetak 3 dimensi sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Pemirsa, COO BPI Danantara Doni Oskaria mengungkapkan bahwa pembelian kembali saham atau buyback ini merupakan aksi korporasi yang normal dilakukan oleh emiten di pasar modal termasuk emiten BUMN. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa aksi buyback saham sebagai salah satu upaya menjaga kepercayaan investor dan mendukung stabilitas pasar modal di tengah volatilitas yang masih terjadi di pasar keuangan. Chief Operating Officer BPI Danantara Doni Oskaria mengungkapkan bahwa pembelian kembali saham atau buyback merupakan aksi korporasi yang normal dilakukan emiten di pasar modal, termasuk emiten BUMN. Terlebih ketika valuasi saham dinilai terlalu rendah dibandingkan fundamental perusahaan. Menurut Doni, langkah buyback justru menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan dibandingkan menempatkan dana pada instrumen lain. Pihaknya menilai saham-saham BUMN saat ini didukung fundamental yang kuat, mulai dari sektor perbankan, pertambangan, hingga infrastruktur. Sehingga menurutnya tidak mengherankan apabila perusahaan mempertimbangkan buyback ketika harga saham belum mencerminkan nilai intriksinya. Doni menegaskan bahwa kondisi fundamental perusahaan-perusahaan plat merah saat ini masih solid. Buyback saham juga sebagai salah satu upaya menjaga kepercayaan investor dan mendukung stabilitas pasar modal di tengah volatilitas yang masih terjadi di pasar keuangan. Ia menyebut akan sangat disayangkan apabila saham perusahaan dengan fundamental kuat diperdagangkan pada valuasi yang tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Sebelumnya pada awal Juni, wacana buyback saham BUMN menjadi bahasan utama antara pimpinan DPR RI dengan pemerintah dan himpunan bank milik negara atau Himbara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan buyback saham BUMN terutama untuk saham BUMN dengan fundamental kuat dilakukan di tengah situasi pasar global yang turut mempengaruhi pergerakan saham emiten BUMN. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, saham SpaceX melonjak 19% dalam debutnya di Nasdaq pada Jumat 12 Juni 2026. Hal ini mendorong nilai perusahaan melewati 2 triliun dolar Amerika Serikat dan menjadikannya perusahaan Amerika Serikat terbesar ke-6 berdasarkan nilai dan menjadikan Elon Musk sebagai triliuner pertama di dunia. Investor langsung memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sebagian dari kerjaan Musk yang luas yang meliputi oleh roket satelit dan juga AI setelah IPO senilai 75 miliar dolar yang memecahkan rekor. Lebih dari 510 juta saham senilai sekitar 84 miliar dolar berpindah tangan meskipun SpaceX saat ini tidak menguntungkan dan hanya menghasilkan sebagian kecil pendapatan yang dihasilkan oleh raksasa teknologi dengan nilai serupa. Adapun saham SpaceX berhasil ataupun berakhir di level 160,95 dolar per saham dan meningkatkan nilainya menjadi 2,1 triliun dolar Amerika. Kenaikan ini mendorong nilai pasar SpaceX melampaui Broadcom, sementara itu Amazon berada di urutan berikutnya dengan nilai sebesar 2,6 triliun dolar Amerika.